잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Fitriani. Di sini saya dan juga rekan-rekan saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Matematika Teknik, yaitu materinya mengenai penerapan persamaan diferensial OD1 pada rangkaian listrik, yaitu lebih tepatnya pada rangkaian RL dan juga pada rangkaian RC. Nah, untuk selanjutnya itu bakal dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan juga saya. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai rangkaian RL, yang dimana persamaan diferensial menggambarkan hubungan antara arus, resistor, induktor, dan sumber tegangan. Hal ini membantu dalam menganalisis dan merancang rangkaian RL dengan mengetahui bagaimana arus berubah seiring waktu. Nah, untuk contoh soalnya, pada gambar rangkaian di samping, switch S menutup pada T sama dengan 0. Arus pada induktor pada saat switch menutup adalah 0. Tentukanlah arus yang mengalir pada induktor dan plotlah arus Vs waktunya, yang dimana E atau sumber sama dengan 62 volt, resistornya sama dengan 2 ohm, dan induktor sama dengan 2 mH. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui E sama dengan 62 volt, R sama dengan 2 ohm, L sama dengan 2 mH atau sama dengan 0,002 Henry. Nah, yang ditanya yaitu I, berapa arusnya. Rumus yang digunakan yaitu sigma V sama dengan 0. Karena rangkaiannya merupakan rangkaian RL, maka E ditambah VR ditambah VL sama dengan 0. Berdasarkan rangkaian, maka didapatkan E dikurang VR dikurang VL sama dengan 0. E dikurang RI dikurang LDI per DT sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan sehingga menjadi LDI per DT ditambah RI sama dengan E. Selanjutnya kita hilangkan L dengan cara membagi kedua ruas dengan L, sehingga didapatkan DI per DT ditambah R per L dikali I sama dengan 1 per L dikali E. Selanjutnya kita gunakan persamaan DY per DT ditambah PY sama dengan Q, yang dimana P sama dengan R per L dan Q-nya sama dengan 1 per L. Selanjutnya faktor integral sama dengan E pangkat integral PY DT, faktor integralnya sama dengan E pangkat integral R per LT. Selanjutnya kita masukkan nilai yang dimana telah kita ketahui tadi, DI per DT sama dengan R per L dikali I sama dengan 1 per L dikali E. DI per DT ditambah 2 per 0,002 dikali I sama dengan 1 per 0,002 dikali 62. Sehingga didapatkan DI per DT ditambah 1000 I sama dengan 31.000. Selanjutnya kita mencari faktor integralnya, yang dimana kita sudah mendapatkan nilai P yaitu R per L sama dengan 1000, sehingga faktor integral sama dengan E pangkat integral 1000 dt sama dengan E pangkat 1000 t. Nah, selanjutnya kita kalikan faktor integral dengan hasil setelah memasukkan nilai. E pangkat 1000 t DI per dt ditambah 1000 E pangkat 1000 T dikali I sama dengan 31.000 dikali E pangkat 1000 T. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Integral D I kali E pangkat 1000 T sama dengan integral 31.000 E pangkat 1000 T. Hasil dari integral tersebut adalah I dikali E pangkat 1000 T sama dengan 31 dikali E pangkat 1000 T ditambah C. Didapatkan hasil dari I sama dengan 31 ditambah C dikali E pangkat negatif 1000 T. Nah, selanjutnya kita mencari nilai C dengan cara substitusi, yang dimana persamaannya yaitu 0 sama dengan 31 ditambah C. Sehingga didapatkan hasil C adalah negatif 31. Selanjutnya kita masukkan nilai C yang telah kita dapatkan tadi, yang dimana I sama dengan 31 ditambah C dikali E pangkat negatif 1000 T. Maka I sama dengan 31 dikurang 31 dikali E pangkat negatif 1000 T. Nah, untuk penyederhanaannya didapatkan I sama dengan 31 dalam kurung 1 dikurang E pangkat negatif 1000 T.
Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita menemukan nih I atau arusnya itu berapa, kita akan melakukan plot dengan menggunakan aplikasi Tony dan script Python. Nah, buat apa sih plot ini? Plot ini kita lakukan untuk mengetahui berapa sih arus yang mengalir pada rangkaian RL ini ketika T-nya dalam rentang waktu misalnya 0 detik sampai 1,5 detik. Itu berapa arus yang mengalir ketika T-nya berubah-ubah. Nah, nanti hasilnya itu akan keluar dalam bentuk grafik di sini. Langsung saja, di sini saya sudah menuliskan skripnya. Dan untuk membuat atau melakukan plot, yang paling penting itu ada di script idot ini. Idot ini digunakan untuk kita menuliskan persamaan diferensialnya. Tadi sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan ada bagian itu di persamaan diferensialnya, yaitu DI per DT ditambah R per L kali I sama dengan 1 per L kali E. Untuk menuliskannya ke dalam skrip ini, kita pindah ruaskan R per L dikali I ke sebelah kanan. Sehingga nanti hasilnya menjadi DI per DT sama dengan 1 per L kali E dikurang R per L kali I. Seperti ini. Ini sama saja artinya dengan 1 per L kali E dikurang R per L dikali I. Nah, sebelumnya kita sudah menemukan I atau arusnya itu berapa, kita masukkan ke dalam sini. I-nya sama dengan 31 kali 1 min eksponensial minus pangkat 1000 kali T. Setelah seperti ini, maaf ini setelah seperti ini kita running. Nah, ini belum bisa karena kan di sini ada huruf ada E, ada L, dan ada R. Tapi kita belum mendefinisikannya atau belum diketahui. Jadi kita tulis di sini R. Tadi R-nya sama dengan 2. Induktornya sama dengan 2 mikrohenry atau 0,002 Henry. Dan E-nya sama dengan 62 volt. Setelah seperti ini baru kita running. Nanti akan keluar bentuk grafik seperti ini. Bentuk grafiknya tergantung dari R, L, dan E dan I-nya, arus I-nya itu berapa. Jadi itu yang akan mempengaruhi bentuk dari grafiknya. Pada grafik saya ini, dia dari T0 sampai T2 detik itu arusnya itu konstan sebesar 31 ampere. Selanjutnya adalah rangkaian RC, di mana rangkaian ini itu dia merupakan rangkaian yang terdapat resistor dan juga kapasitor. Nah, persamaan diferensial ini itu dapat menggambarkan hubungan antara arus, resistor, kapasitor, dan juga sumber tegangan. Hal tersebut dapat membantu menganalisis dan juga merancang rangkaian RC dengan mengetahui bagaimana arus berubah seiring waktu. Nah, ini merupakan contoh soalnya, di mana ini dia merupakan bentuk dari rangkaian RC dan juga ini adalah, ini adalah soalnya. Switch S pada gambar rangkaian di samping itu menutup pada T sama dengan 0 dan keadaan awal kapasitor Fc sama dengan 0. Sehingga tentukanlah tegangan pada kapasitor dan pola tegangan terhadap waktu jika diketahui S sama dengan 62 volt, kemudian R sama dengan 2 volt, dan juga C sama dengan 2 mikrofarad. Nah, ini cara untuk penyelesaiannya. Sebelum menyelesaikan itu usahakan untuk tulis diketahui dan juga ditanyakan terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk menjawab atau menyelesaikan soal yang tadi. Nah, di sini mungkin saya tidak terlalu banyak untuk menjelaskan karena ini sangat simple dan juga teman-teman pasti sudah bisa. Mungkin saya jelaskan sedikit bagian yang kapasitor ini. Jadi di sini kapasitornya untuk satuannya itu adalah mikrofarad. Jadi karena kapasitor itu satuannya 2 mikrofarad, maka kita ubah satuannya menjadi farad.
Nah, seperti yang kita ketahui, mikro itu dia merupakan 10 pangkat 6. Jadi teman-teman tinggal kalikan aja 2 dikali 10 pangkat 6 farad gitu. Jadi itu untuk merubah dari mikro farad ke farad. Kemudian ini adalah cara penyelesaian selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya ini hanya turunan rumus untuk kita mengetahui bentuk yang seperti ini. D per dt ditambah PY sama dengan Q. Nah, bentuk yang ini itu terdapat pada metode faktor integrasi, teman-teman. Jadi, sebenarnya untuk menyelesaikan rangkaian ini kita gunakan metode faktor integrasi juga ya. Nah, bisa kita gunakan yang seperti ini, bisa juga kita gunakan yang seperti ini. Jadi teman-teman mau yang pakai yang ini ataupun pakai yang ini itu sama aja ya. Jadi tinggal kita masukkan dari sigma V sama dengan 0, apa aja yang perlu ditambahkan di sini itu kita masukkan, yaitu seperti E ditambah min VR tambah min VC sama dengan 0. Kemudian E dikurangi VR dikurangi VC, karena di sini kan dia min ya, jadi semuanya tuh jadi kurang. Nah, kemudian di sini E dikurangi RI dikurangi 1 per C integral I dt. Nah, ini tuh dia ke bawahnya ini tuh dia merupakan turunan rumus dari yang di atas ini. Jadi dia bakalan ngebentuk nanti yang seperti ini. Nah, seperti ini. Dia bentuknya sudah seperti ini. Nah, kemudian untuk yang lebih mudah itu bisa kita gunakan yang ini. Yaitu kita udah tinggal masukkan rumus dari I, kemudian kita turunkan rumus-rumus dari I, sehingga nanti kita akan temukan bentuk yang seperti ini. Setelah bentuk yang seperti ini itu ditemukan, atau yang seperti ini, maka kita lanjut aja ke langkah selanjutnya, yaitu tinggal kita masukkan nilai-nilai dari soal tersebut. Tadi kan bentuk soalnya, atau setelah dijadikan bentuk seperti ini, atau bentuk umum dari faktor metode integrasi, itu kita langsung saja masukkan angka dari bentuknya itu. Misalkan di sini dq per dt ditambah 1 per rc dikali q sama dengan 1 per r dikali e. Nah, untuk rc-nya sendiri, dia kan r-nya itu tadi diketahui bahwa r-nya itu sama dengan 2 ohm. Kemudian untuk c-nya itu diketahui bernilai 2 dikali 10 pangkat min 6 farad. Nah, kita masukkan di sini seperti ini. Kemudian di sini tadi 1 per R, kita masukkan R-nya itu 2 ohm. Kita masukkan di sini 1 per 2. Kemudian untuk E, nilai E itu tadi sama dengan 62 volt. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mengalihkan ini sehingga menjadi 1 per 4 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian 1 per 2 dikali 62 tinggal dibagi, yaitu hasilnya menjadi 31. Kemudian dq per dt tambah hasil dari pembagian yang ini 1 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6, yaitu 250.000 dikali Q, dan juga sama dengan 31 tinggal diturunkan. Nah, kemudian setelah kita dapatkan bentuk yang seperti ini, itu kan faktor integrasi itu untuk persamaannya itu seperti ini, E pangkat integral PY dt. Nah, untuk Y-nya kan tadi yang ini kan 250.000, itu dia merupakan Y. Jadi di sini kita tinggal masukkan aja E integral 250.000 dt. Tinggal kita masukkan. Kemudian karena di sini dia merupakan integral yang ada dt-nya, maka kita tinggal kita tulis aja E pangkat 250.000 gitu. Nah, selanjutnya itu adalah penyelesaian yang selanjutnya. Kemudian setelah itu, setelah kita menemukan faktor integrasi ini, kita tinggal masukkan yang E yang tadi yang sudah kita temukan ke dalam soal. Kita kalikan dia ke dalam soal. Kan tadi soalnya itu setelah kita temukan bentuk umum dari metode faktor integrasi, kita temukan seperti ini, atau yang di bagian ini yang sudah disederhanakan, itu kita bentuk umumnya itu seperti ini kita dapatkan. Kita tinggal kalikan yang E ini kali dq per dt, kemudian 250.000
dikali Q ini dikalikan juga dengan E pangkat 250.000. Kemudian yang 31 ini juga dikalikan dengan E pangkat 250.000. Sehingga hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu kita tinggal integralkan yang semuanya ini kita integralkan, yang sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan kita integralkan sehingga menjadi dq integral dq dikali E pangkat 250T sama dengan integral 31E pangkat 250T. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi dengan setelah diintegralkan maka hasilnya ditemukan Q dikali E pangkat 250T sama dengan 31/250.000 dikali E pangkat 250.000 T plus konstanta. Oh ya, untuk yang ini tadi saya lupa untuk menjelaskan kenapa bisa hasilnya seperti ini. Nah, untuk kenapa hasilnya bisa seperti ini langsung dq gitu. Kan di sini harusnya kalau misalkan diintegralkan kan semuanya diintegralkan kan. Nah, di sini tuh kita menggunakan konsep persamaan dari U dikali V itu sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U gitu. Pokoknya intinya persamaan yang itu kita gunakan untuk mendapatkan yang ini, nilai yang ini. Nah, kemudian di sini sudah kita temukan hasil ini, lalu kita sederhanakan lagi. Q sama dengan 31 dibagi 250.000 ditambah C dikali E pangkat min 250.000 dikali T. Nah, setelah itu ini kita cari konstanta, yang tadi kan konstantanya belum diketahui, maka kita cari dulu konstantanya itu dengan persamaan 0. Atau kita bisa bilang 31/250.000 ditambah C itu sama dengan 0. Atau bisa juga dibalik seperti ini. Kemudian setelah itu kita mendapatkan hasil C sama dengan min 31/250.000. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan konstanta ke dalam bentuk yang sudah kita sederhanakan tadi. Nah, seperti ini kita masukkan konstanta yang tadi, kan tadi belum ada konstantanya kan. Nah, selanjutnya kita masukin konstantanya. Q sama dengan 31/250.000. Karena di sini dia min, berarti kita ubah yang plus ini jadi minus ya. Jadi min 31/250.000 kali E pangkat min 250.000 dikali T. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 31/250.000 dikali 1 min E pangkat min 250.000 dikali T. Atau bisa kita bilang ini adalah merupakan faktor dari kita memfaktorkan yang ini. Bentuk yang ini kita faktorkan menjadi Q sama dengan 31/250.000 dikali 1 min E pangkat min 250.000 dikali T. Oke teman-teman, setelah kita menemukan tadi Q-nya berapa, seperti soal pertama, kita akan melakukan plot lagi. Nah, di sini plotnya itu bukan untuk mencari berapa arus yang mengalir, tapi berapa kenaikan tegangannya, tegangan rangkaian RC ini terhadap waktu. Di sini saya menggunakan waktunya dari 0 sampai kita ubah jadi 1,5 detik. Dari 0 sampai 1,5 detik. Dan yang paling penting di sini, karena kita mencari tegangan nih, maka rumusnya juga berbeda. Jika tadi itu rumusnya adalah I dot sama dengan E per L dikurang R per L kali I, maka di sini rumusnya itu adalah E kali 1 dikurang eksponensial pangkat min T per R kali C. Seperti soal sebelumnya juga, kita perlu mendefinisikan E, R, dan C-nya. Pada soalnya, nilai dari E itu adalah 62 volt. Lalu R sama dengan 2 ohm.
dan C sama dengan 2 mikrofarad atau setara dengan 0,000002 farad. Nah, setelah ini langsung kita running. Ini grafiknya akan muncul seperti ini. Perlu kita ingat, grafik ini bergantung dari berapa nilai dari E, R, dan C-nya. Jadi ini yang akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika kalau punya saya, dia dari T0 sampai T1,5-nya, grafiknya terus menaik, tegangannya terus naik tanpa turun lagi. Seperti di sini, ketika T-nya sama dengan 0,2, tegangannya senilai 1,2 kali eksponensial kali 10 pangkat min 5. Terus ketika dia T-nya sama dengan 0,4, tegangannya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu terus, naik konstan terus naik seterusnya sampai T-nya 1,5. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan juga rekan-rekan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.